Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa khalaqat turaba litani wasyarifi ma'ala wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu para ikhwatal iman yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tayangan video yang singkat ini insya Allah saya akan menjawab salah satu pertanyaan yang masuk di Instagram saya, yang mana pertanyaannya ini kurang lebih demikian. Pak Ustadz, apa perbedaannya menyembelih binatang kurban di Tanah Suci dengan menyembelih binatang kurban di Indonesia? Itu perbedaannya apa gitu kan? Insya Allah melalui video ini Bapak Ibu sekalian saya akan menjawab sesuai dengan kadar kemampuan saya, yang mana menurut pengetahuan saya pribadi Bapak Ibu sekalian udah jelas-jelas bahwa setiap amal kebaikan yang dilakukan di Tanah Suci Mekah atau Madinah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu mungkin ya sudah tidak bisa dipungkiri lagi dan tidak menutup kemungkinan banyak orang yang tahu kalau melakukan satu amal kebaikan di Madinah itu akan dilipat gandakan oleh Allah 1000. Kalau di Masjidil Haram di Mekah akan dilipat gandakan, satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah 100.000. Apapun itu kebaikan. Seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa konten saya Bapak Ibu sekalian, bahwa bukan hanya sekedar sholat yang dilipat gandakan oleh Allah, akan tetapi amal-amal baik yang lainnya itu juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh seperti kita membaca zikir ya kan, misalkan kita membaca sholawat di daerah kita itu, kalau baca sholawat 1 kali itu kan pahalanya 10 kali oleh Allah, akan dilipat gandakan 10 kali. Tapi kalau di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah justru yang 10 kali ini dikalikan 100.000 oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau baca zikir yang lain, tasbih, takbir, tahmid, apalagi membaca Al-Quran ya kan, kemudian bersedekah, semua amal kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah 100.000. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita berbuat maksiat, berbuat dosa di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah, justru dosanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian, karena ini pertanyaannya masalah menyembelih binatang kurban, kan, hewan kurban di Mekah dan dengan di Indonesia, udah jelas-jelas Bapak Ibu sekalian bahwa binatang yang kita kurbankan di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah ini pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena binatang yang kita korbankan ya kan, hewan yang kita korbankan seperti misalkan kambing, sapi, unta, itu kan dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin, kepada penduduk Mekah. Ketika dibagikan daging kambing, kemudian daging unta, daging sapi, seperti itu sangat senang Bapak Ibu. Seperti misalnya orang-orang Nigeria ya kan, karena kalau penduduk Arab sendiri itu mayoritas kaya, ibaratnya seperti itu, udah nggak kekurangan masalah daging seperti itu. Tapi kan masih banyak orang yang membutuhkan daging kurban. Ini udah jelas-jelas dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana yang sering saya sampaikan, dan mungkin ini sering saya ceritakan juga melalui konten yang pernah saya buat, bisa dicek ya di beberapa video saya, bahwa nanti binatang yang kita korbankan Bapak Ibu sekalian pada hari kiamat itu darahnya, tanduknya, bulu-bulunya, kemudian seluruh anggota badan binatang itu, hewan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bisa berkata pada hari kiamat itu, bisa berkata, ya Allah, si fulan ini sudah mau berkorban ya kan, sudah mau berkorban apa yang dia miliki. Karena orang yang berkorban Bapak Ibu sekalian, siapapun orangnya, berarti dia sudah rela melepaskan apa yang dia miliki. Jadi sekali lagi saya ulangi, siapapun yang sudah berkorban, berarti dia sudah mau melepaskan apa yang dia miliki. Seperti itu. Satu contoh ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, siapapun yang menyembelih binatang kurban, hewan kurban, berarti dia sudah melepaskan harta dia gitu kan. Oleh karena itu
pada hari kiamat nanti binatang yang kita korbankan, hewan yang kita korbankan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Tanduknya, bulu-bulunya, darahnya, ya kan, dagingnya itu menjadi saksi. Ya Allah, si fulan ini sudah mau berkorban ya Allah demi kecintaannya kepada Engkau, sudah mau mengikuti sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu sekalian dalam sejarah, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salam menikah dengan Siti Sarah, kurang lebih ada 80 tahun, ya kan, tidak dikaruniai seorang keturunan, tidak dikaruniai seorang anak. Nah, menikahlah Nabi Allah Ibrahim dengan budak belian beliau, yaitu Siti Hajar. Setelah Nabi Allah Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai seorang keturunan, yaitu Nabi Allah Ismail alaihi salam. Nah, ketika Nabi Allah Ismail sudah sanggup bermain, falamma balagha ma'ahu sya'ya, dalam Al-Qur'an dijelaskan, ketika sanggup bermain dengan Nabi Allah Ibrahim, maka diujilah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam melalui mimpi, ya kan, melalui mimpi. Jadi Nabi Allah Ibrahim ketika tidur di Musdalifah, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah umroh, ya kan, mungkin sama gaitornya itu kan dikasih tahu di sebelah kiri sebelum istana raja itu kan ada semacam kubah kecil, semacam kubah masjid gitu kan, itu yang dikenal dengan Jabal Qurban. Jadi di situ Nabi Allah Ibrahim pernah bermimpi yang pertama kali. Kapan itu? Pada malam tanggal 9 di bulan Zulhijjah yang dikenal dengan hari Tarwiyah, ya kan? Sehingga hari Tarwiyah itu dikenal dengan hari renungan. Karena ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bermimpi yang pertama kali di situ, Bapak Ibu, Nabi Allah Ibrahim merenung. Kalau bahasa kita itu galau gitu kan. Artinya berpikir, ini betul-betul wahyu dari Allah apa hanya sekedar mimpi, ibaratnya seperti itu. Jadi bingung, makanya dinamakan hari Tarwiyah, yaitu hari renungan, karena Nabi Allah Ibrahim merenung gitu kan, bahwa Nabi Allah Ibrahim dituntut oleh Allah untuk bayar nazar, ya, seperti yang sudah saya sampaikan di konten saya sebelumnya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pernah, ya, waktu itu Nabi Allah Ibrahim menyembelih 300 ekor onta, 1000 ekor kambing. Jadi tetangga dekat Nabi Allah Ibrahim ini sempat memuji atau menyanjung Nabi Allah Ibrahim. Apa kata mereka? Wahai Ibrahim, engkau betul-betul orang yang dermawan. Seperti itu. Nah, setelah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapat ujian, mendapat sanjungan, maka timbullah sifat manusiawi beliau. Jadi Nabi Allah Ibrahim sempat menjawab, jangankan kambing, jangankan unta, seandainya saya punya anak, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, disuruh disembelih oleh Allah, maka saya akan sembelih, kata Nabi Allah Ibrahim. Nah, pada saat itulah Bapak Ibu sekalian, janji itu, ya, nazar itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh Allah. Seperti itu. Karena pada saat itu Nabi Allah Ibrahim belum dikaruniai seorang keturunan. Nah, sehingga pada saat berada di mana? Di Musdalifah pada malam tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, ketika Nabi Allah Ibrahim sudah memiliki putra Nabi Allah Ismail, nah ditagihlah janji Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, uffi binudrika ya Ibrahim, bayar nazarmu. Maka Nabi Allah Ibrahim sempat termenung juga pada saat itu. Ya Allah, ini nazar apa gitu kan? Nazar apa ini? Ternyata Nabi Allah Ibrahim lupa, karena udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun Nabi Allah Ibrahim yang pernah mengatakan seperti itu. Dan yang kemudian Nabi Allah Ibrahim setelah dari Musdalifah menuju ke Mina, ya kan, menuju ke Mina. Nah, sesampainya di Mina Nabi Allah Ibrahim sempat tertidur. Ternyata bermimpi lagi, di mana mimpi Nabi Allah Ibrahim itu persis sama seperti mimpi yang pada saat ada di Musdalifah. Nah, pada saat itulah Nabi Allah Ibrahim yakin kalau itu betul-betul perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berangkat ke rumah Siti Hajar, menyuruh Siti Hajar untuk mendandani Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Allah Ibrahim membawa Nabi Allah Ismail ke satu tempat yang ada di Mina, di mana pada saat itu Nabi Allah Ibrahim memegang pedang yang sangat tajam, kemudian memegang memegang tali lah, kalau bahasa kita itu tali, ya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu sekalian, dibaringkanlah Nabi Allah Ismail alaihissalam.
di salah satu batu yang ada di Mina. Kemudian Nabi Allah Ismail diikat oleh Nabi Allah Ibrahim. Kemudian pedang yang begitu tajam ini Bapak Ibu sekalian, ya, pedang yang begitu tajam itu diletakkan di leher Nabi Allah Ismail alaihissalam. Namun ketika pedang ditekan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ternyata pedang ini seakan-akan tumpul. Jadi pedang ini seakan-akan gak mampu memotong leher putranya, yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan pada saat seketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dari saking penasarannya, ya kan, ada ranting pohon di situ, ditebas oleh Nabi Allah Ibrahim. Sekali tebas patah Bapak Ibu sekalian, putus dari saking tajamnya itu pedang. Kemudian ketika ditekan lagi oleh Nabi Allah Ibrahim ke leher Nabi Allah Ismail, tetap pedang itu seakan-akan tumpul. Sampai-sampai Nabi Allah Ibrahim berkata kepada pedang, "Wahai pedang, kenapa engkau tidak mampu memotong leher putraku Ismail? Padahal engkau sudah saya asah sedemikian tajamnya." Kata Nabi Allah Ibrahim. Apa jawab pedang? Dengan izin Allah Bapak Ibu sekalian, pedang itu menjawab, "Ya Ibrahim, anta amarani wallahu yamna'uni, hal ata'tuka wa asaitu rabbi." Wahai Ibrahim, engkau memang memerintahkan saya untuk menyembelih putramu Ismail, tapi Allah melarang saya. Saya tidak akan tunduk patuh kepada perintahmu kalau saya harus melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi seperti itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan izin Allah, pedang itu bisa menjawab. Pedang tidak mau bermaksiat kepada Allah. Ya, kalau Allah tidak mengizinkan, nggak terjadi Bapak Ibu sekalian. Karena Allah nggak ngizinin kepada pedang. Walaupun Nabi Allah Ibrahim menekannya, sudah mengasahnya begitu tajam. Tapi ya itu tadi, sekali lagi, ketika Allah belum berkehendak Bapak Ibu sekalian, maka tidak akan pernah terjadi. Nah, pada saat itulah Bapak Ibu sekalian, yang kemudian ketika ditekan lagi, ya kan? Ketika ditekan lagi, ternyata Nabi Allah Ismail diganti oleh Allah dengan seekor sembelihan yang besar, yaitu domba atau kambing Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, kemudian Nabi Allah Ibrahim karena kesabarannya, karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mendapat gelar Ibrahim Khalilullah. Ibrahim kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sedikit cerita tapi penuh makna, ya kan. Siapapun yang berkurban, baik itu di Indonesia, ya kan, apalagi jemaah haji sempat berkurban di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, maka itu tanda-tanda kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapapun yang berkorban berarti sudah mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala demi ketaatannya kepada Allah, demi kecintaannya kepada Allah, dan mau mengikuti sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kembali kepada pertanyaan yang tadi, apapun amal kebaikan yang Bapak Ibu sekalian kerjakan selama di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, yakinlah akan dilipat gandakan oleh Allah ratusan ribu, ya kan, ratusan ribu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu saya ada sedikit pesan kepada para tamu-tamu Allah, lebih-lebih kepada para jemaah haji yang ada di mana, di Mekah Al-Mukarramah. Maka kalau memang ada kelebihan uang panjenengan, ya kan, kelebihan uang Bapak Ibu, sisihkan sebagian harta kita, ya paling tidak bisa patungan, ya kan, dengan mungkin rombongan 15 orang, satu regu 15 orang, satu rombongan 45 orang. Nah, itu bisa patungan, bisa membeli onta, bisa membeli sapi atau kambing. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, sedikit atau sekelumit, ya kan, ilmu yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Dan bila mana ada penyampaian saya yang mungkin sefaham dengan panjenengan, itu semata-mata ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila mana ada perselisihan, mungkin sejarah yang saya sampaikan mungkin nggak cocok dengan sejarah yang pernah Bapak Ibu sekalian baca, itu semata-mata kebodohan saya pribadi yang mungkin saya harus lebih banyak belajar membaca kitab-kitab sejarah dan lain sebagainya. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.